satu kegiatan di mana hari ini kita akan mempresentasikan hasil kerja kita masing-masing, khususnya dalam kegiatan membuat video. Untuk itu, kita akan mulaikan kegiatan kita. Bapak Ibu, hari ini saya akan mempresentasikan tentang lini masa program sekolah penggerak. Saya akan tampilkan di layar. Teman-teman, apakah kelihatan gambarnya? Sudah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Ini program saya dalam melaksanakan program sekolah penggerak di SD Kristen Kalamkurus Jayapura. Kegiatannya adalah in-house training, pelaksanaan program sekolah penggerak di SD Kristen Kalamkurus Jayapura. Sesinya tentang lini masa pelaksanaan program sekolah penggerak. Kegiatannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 jam 8.30 sampai dengan jam 14. Teman-teman, kegiatan ini bertujuan. Yang pertama, ada dua tujuan yang diberikan. Yang pertama, ingin mendapatkan kepastian waktu pelaksanaan program sekolah penggerak di SD Kristen Kalamkurus Jayapura di tahun 2021. Itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua, ini menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program sekolah penggerak di SD Kristen Kalamkurus Jayapura di tahun 2021. Kenapa ini jadi tolak ukur? Karena dari lini masa yang ada, dari alokasi waktu yang ditetapkan, kita akan melihat apakah sesuai dengan apa yang sudah kita programkan dari awal atau tidak. Atau apakah masih meleset. Itu berarti menjadi tolak ukur keberhasilan. Kalau semuanya sesuai dengan apa yang sudah kita programkan, apa yang kita rencanakan, berarti keberhasilannya besar, begitu ya, lebih besar dibandingkan dengan ketidakberhasilan. Itu tujuannya. Kemudian, teman-teman, output yang diharapkan itu juga ada dua. Yang pertama, semua warga sekolah itu mengetahui, memahami, serta memiliki gambaran yang utuh, yang jelas tentang sekolah pelaksanaan program sekolah penggerak itu. Jadi sekali lagi, semua warga sekolah mengetahui serta memiliki gambaran yang jelas. Karena dengan warga sekolah mengetahui, memahami atau mengenal gambaran yang jelas tentang pelaksanaan program sekolah penggerak itu, saya yakin itu program itu akan terlaksana dengan baik. Karena semua tahu apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus dilakukan, itu semua sudah tahu. Sehingga kita bergerak sama-sama untuk mensosialisasikan kegiatan itu. Yang kedua, jadi output yang diharapkan, semua warga sekolah termotivasi untuk turut bersama dalam mensosialisasikan program ini. Jadi termotivasi karena mereka tahu, hari ini saya akan buat apa, besok saya akan buat apa. Semua sudah tahu dan dengan kegiatan ini termotivasi untuk sama-sama kita bergerak untuk mensosialisasikan program itu. Nah, itu output yang diharapkan dari kegiatan in-house training yang akan kita laksanakan pada tanggal 24. Kemudian alur atau sesi yang akan kita pakai, yang akan kita laksanakan, yaitu sesi 1 kita akan mulai dengan acara pembukaan. Jadi pembukaan ini ada sambutan. Jadi acara pembukaan ada sambutan dari pihak yang berkompeten. Rencana saya akan menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura, atau kalau tidak ada Kabid Pembinaan SD, kalaupun tidak ada pengawas yang setia terus mendampingi kami. Jadi pada acara pembukaan ini kami mengharapkan ada dari orang-orang yang berkompeten untuk hadir dalam kegiatan tersebut untuk membuka acara ini. Kemudian pada sesi 2 itu ada paparan umum tentang program sekolah penggerak. Paparan umum tentang sekolah penggerak ini akan diberikan oleh kepala sekolah. Tentunya karena kepala sekolah yang memimpin kegiatan ini, sehingga dia yang akan menjelaskan tentang apa sekolah penggerak itu. Kemudian sesi 3 ini pembahasan tentang program sekolah penggerak sekaligus berdiskusi
menentukan atau menetapkan alokasi waktu untuk masing-masing kegiatan. Karena dalam sekolah penggerak itu ada kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, yang akan dilaksanakan, sehingga perlu perencanaan matang. Nah, dalam pembahasan inilah kita akan matangkan semua kegiatan, semua apapun itu, kita akan matangkan di sana, nanti akan menjadi satu program. Sesi yang keempat, itu kesimpulan dalam sebuah forum diskusi besar. Jadi dari diskusi ini, rencana kami akan ada 2 kegiatan diskusi. Yang pertama, kegiatan diskusi kelompok kecil, kemudian kelompok yang lebih besar dalam bentuk pleno. Kita akan laksanakan itu. Kemudian sesi yang kelima, penutup. Itu berarti kegiatan sudah berakhir, sudah mendapat kesimpulan apa yang dibutuhkan, ya, seperti itu. Teman-teman, selanjutnya di sini ada peserta. Peserta itu yang diharapkan hadir. Untuk sementara ini kami membatasi ada 15 guru atau 15 orang. Itu terdiri dari guru-guru kelas 1, guru-guru kelas 4, serta guru mata pelajaran untuk kelas 1 dan kelas 4. Itu nanti ditambah dengan panitia, itu ada 15 orang. Jadi 15 orang yang kita melakukan IHT tersebut. Durasi waktu, yang pertama untuk acara pembukaan itu diberi waktu 30 menit. 30 menit dalam acara pembukaan itu, kegiatan pembukaan itu membuka secara resmi kegiatan in-house training di SD Kristen Kalam Kudus Jayapura. Kemudian outputnya, acara resmi ini mulai atau secara resmi acara ini, kegiatan ini dilaksanakan dengan langkah-langkah. Yang pertama tentunya panitia mempersiapkan kegiatan, semua persiapan-persiapan termasuk tempat, termasuk sarana prasarana yang dibutuhkan, termasuk alat-alat bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan selama 1 hari itu dipersiapkan oleh panitia. Kemudian setelah itu acara pembukaan. Acara pembukaan ya seperti biasa kita mulai dengan berdoa, memohon kekuatan dari Tuhan agar supaya kita bisa melaksanakan ini. Kemudian setelah selesai itu sambutan kepala sekolah, juga kalau ada pengawas, sambutan pengawas, atau kalau ada dari dinas kita beri kesempatan untuk memberi sambutan dalam kegiatan acara tersebut. Itu kita akan beri kesempatan untuk memberikan sambutan. Kemudian 30 menit kemudian itu paparan umum tentang program sekolah penggerak. Tadi saya sudah jelaskan di atas bahwa paparan umumnya akan diberikan oleh pihak sekolah, dalam hal ini oleh kepala sekolah. Nah, tujuannya untuk menjelaskan tentang program sekolah penggerak kepada peserta serta rencana pelaksanaan di sekolah. Jadi secara umum mungkin kita akan mulai secara nasional. Program ini adalah program secara nasional, kemudian kita bawa itu ke sekolah kita. Di sekolah kita bagaimana pelaksanaan di sekolah kita itu akan dipaparkan oleh kepala sekolah. Dengan output peserta tahu dan memahami bagaimana program sekolah penggerak serta bagaimana cara pelaksanaannya. Jadi di situ mereka sudah punya gambaran, peserta dapat gambaran, oh seperti ini sekolah penggerak itu dan cara-cara yang akan dilaksanakan seperti ini. Nah, langkah-langkah itu mulai dengan penjelasan umum, kemudian pemaparan rencana awal dari sekolah. Setelah itu 15 menit kemudian kita akan beristirahat. Dalam hal ini kita akan makan minum atau snack, itu ya tujuannya untuk tambah energi tentunya, itu panitia yang akan atur. Selanjutnya setelah selesai istirahat 15 menit makan minum, kemudian kita lanjut dengan pembahasan. Jadi 60 menit setelah itu pembahasan dalam kelompok kecil. Jadi dari 15 orang ini kita akan bagi menjadi 3 atau 4 orang dalam satu kelompok, itu masing-masing akan membahas satu kegiatan. Misalnya ada yang membahas tentang alur capaian pembelajaran, ya, kemudian ada kegiatan-kegiatan atau sesi-sesi masing-masing akan diberi, masing-masing kelompok akan diberi tugas, akan diberi materi yang akan mereka bahas dalam kelompok kecil. Kemudian tujuannya masing-masing kelompok membahas 1-2 kegiatan secara lengkap, kemudian outputnya lebih mengefisienkan waktu. Jadi dengan membagi kelompok menjadi kelompok kecil itu, waktunya akan lebih efisien, efektif, dan efisien. Ya, kita menghemat waktu karena itu akan dibahas, dan pembahasan biasanya kalau dalam kelompok kecil lebih mudah dibandingkan dengan pembahasan di kelompok yang besar. Langkah-langkah yang akan kita ambil, yang pertama tentunya dalam kelompok ini kita harus menunjuk ketuanya,
sekretaris, serta anggota. Kenapa? Ketua itu harus dia akan memimpin kelompok tersebut, sekretaris tentunya akan menulis, akan mendokumentasikan semua kegiatan, kemudian ada anggota kelompok. Setelah terbentuk kelompok ini, pengurusnya, kemudian masing-masing kelompok mulai membahas, berdiskusi tentang kegiatan ataupun materi yang diberikan. Nah, setelah selesai berdiskusi, masing-masing kelompok itu akan membuat kesimpulan yang nantinya akan dipaparkan dalam kelompok pleno kelompok besar. Itu akan dipresentasikan oleh masing-masing kelompok dan akan dibahas bersama dalam pleno. Setelah 60 menit mereka berdiskusi sampai dengan mendapatkan kesimpulan, kita akan beristirahat makan siang itu 30 menit. 30 menit makan siang ini diatur oleh panitia. Selesai makan siang 30 menit, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pleno yang diberi alokasi waktu selama 120 menit. 120 menit itu pleno karena masing-masing kelompok kecil ini akan memaparkan hasil pembahasannya dan akhirnya mendapat kesimpulan secara utuh, kesimpulan secara umum untuk program sekolah penggerak, dan di sana ada alokasi waktu yang didapatkan. Langkah-langkahnya setiap kelompok secara bergilir mempresentasikan hasil diskusi masing-masing dan kelompok-kelompok yang lain menanggapi, kemudian menarik kesimpulan. Kegiatan itu diakhiri 30 menit dengan acara penutup. Acara selesai, itu ada sambutan, kemudian ada ucapan terima kasih, dan akhirnya sayonara, kegiatan selesai. Itulah lini masa kegiatan in-house training di sekolah, kegiatan in-house training pelaksanaan program sekolah penggerak di SD Kristen Kalam Kudus Jayapura, sesinya tentang lini masa pelaksanaan program sekolah penggerak. Hasilnya, produk yang diperoleh adalah lini masa ini. Kita tahu kegiatan-kegiatan ini, kegiatan apa saja, dan dilaksanakan dalam waktu yang mana, kapan. Itu akan diperoleh satu gambaran secara umum, mulai dari kegiatan awal sampai dengan akhir, sampai dengan kegiatan evaluasi tentunya. Demikian teman-teman paparan saya, kegiatan saya, perencanaan saya serahkan kepada teman-teman untuk bisa menanggapi, mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin mau menanggapi paparan saya. Dipersilakan. Baik, dari saya, Pak. Oke, baik. Silakan, Bu Febri. Ini kira-kira direncanakan itu in-house training-nya itu berapa hari, Pak? Ya, kegiatan yang direncanakan cukup 1 hari. Jadi karena kita hanya menetapkan waktu-waktu pelaksanaan. Jadi kayaknya tidak terlalu butuh waktu yang banyak ya. Karena kita cuma mau merencanakan untuk misalnya kegiatan sosialisasi itu butuh berapa lama. Itu kan kita seperti itu. Jadi tidak butuh waktu yang lama untuk IHT ini. Ya. Oke, baik, Pak. Berarti tidak mencakup semua materinya ya, Pak, ya, untuk lini Belum. masanya dulu, begitu? Baru lini masa, baru lini masa ya. Baik, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih. Bu Mei ada? Iya Pak, kalau misalnya, jadi Bapak ini setelah kita kegiatan diklat ini, berarti Bapak besok langsung action bikin lini masa. Berarti hasil dari lini masa itu ada produknya, yaitu berupa Bapak akan membuat kegiatan selanjutnya yaitu IHT. IHT yang secara utuh, maksudnya ada materi-materi yang harus dipelajari oleh guru-gurunya. Itu Bapak nanti targetkan IHT-nya itu berapa hari untuk memenuhi seluruh materi yang telah didapat di diklat. Itu saja Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Mei. Jadi IHT itu memang sebetulnya itu IHT programnya secara umum itu dari pusat. Itu memang alokasinya 10 hari. Jadi sama dengan kita diklat ini 10 hari. Jadi IHT itu juga 10 hari. Materinya pun sama dengan apa yang kita peroleh di diklat. Diklat hari ini yang hari ini sudah hari ke-9 begitu. Jadi yang pasti teman-teman itu akan dapat materi yang sama dengan yang kita dapat di diklat sampai dengan hari ini. Seperti itu, Bu. Oke, baik teman-teman. Saya pikir
Terima kasih untuk tanggapan dan pertanyaannya. Terima kasih untuk waktunya. Ya, kiranya Tuhan terus memberi kita semangat untuk terus maju dan salam sehat untuk semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Budi. Oke. Stop record.